Udah nih. Udah belum? Gimana nih? Dokter Dewinya? Dokter Dewi sih udah ngerit tuh. Nanti dia Mulai aja. Sudah mulai. Sore, Kedafren. Hai. Jumpa lagi dengan saya Dr. Rindi di Skin Talk episode 115 di hari Jumat ini yang temanya akan membahas all you need to know about acne. Tuh, nanti kita hari ini akan join live dengan Dr. Dewi. Ya, Dr. Dewi, dokter dari Klinik Estetika Cabang Denpasar. Dr. Dewinya udah join belum ya? Sebentar. Suaranya tidak ada. Cek. Halo? Ini katanya tadi kata Kawinda Sari. Suaranya tidak ada. Kawinda sudah ada belum suaranya? Ada ya? Ada ya? Oke. Waduh, udah banyak yang join nih ya. Tetap belum. Oh, di kita udah ada Kak Winda. Kita udah ada Kawinda. Coba ya. Mungkin di out dulu Kawinda, terus join lagi. Doktrin. Pertanyaannya mau disadar ya ke Davren. Iya, sebentar ya ke Davren ya. Dokter Dewinya lagi tindakan ya. Ntar lagi join. Oh, oke. Dokter Dewi udah minta. Oh, sudah join. Di TikTok udah join. Oke, Dokter Dewi sudah. Sini. Ini masih kita. Jadi nanti saya sama Dokter Dewi ini akan membahas tentang acne. Apa sih acne itu? Itu ya. Jadi nanti ke Davren setelah mendengar penjelasan mungkin dari Dokter Dewi, nanti ada sesi Q&A tetap ya. Ya, nanti baru bisa bertanya ya. Acne itu udah pada tahu kali ya, acne itu jerawat. Oh iya. Mengingatkan lagi ke Davren untuk Skin Talk episode kali ini seperti biasa ada giveaway ya. Giveaway apa voucher? Voucher ya, seperti biasa 3 buat 3 penanya beruntung ada 2 voucher. Jadi masing-masing mendapatkan 2 voucher, yaitu masker vitamin C sama voucher untuk free konsultasi dan facial ekstraksi komedo. Sore Dokter Dewi. Oh, Halo. Ini belum ya, di Igoy-nya belum. Oke, di Igoy kita untuk sematkan lagi. Ya, nih. Oh, Estetika Bali. Oke. Dokter Dewi, suara saya terdengar nggak? Oke, ya. Yang estetika Bali udah DL. Oke. Suara saya kedengeran nggak, Dok? Kedengeran. Suara saya kedengeran nggak?
kedengeran sih, tapi agak putus-putus ya. Keresek-keresek. Enggak. Bentar, minta untuk dikasih cahaya kayak gitu. Bentar. Agak gelap ya. Saya lagi minta untuk diperbaiki lightingnya. Dengar dong? Kedengaran? Oke, kedengar? Bentar ya, Dok. Pakai ini. Kayak headsetnya. Sama. Ini coba dikit malah ditangkap aja. Coba dokter coba konfirm ke dokter dulu kita sih. Oh ternyata karena headsetnya cuy. Ya. Oke. Gelap? Ini. Udah saya Ya. belum? Halo, Dokter Dewi. Halo. Dengar? Oke. Di dokter nih. Tes. Tes. Aku dengar sih, Dok. Aku dengar jelas. Di sini, udah sini. Di aku jelas kok. Ya. Oke, Dokter, kedengeran suara saya? Ya, Dengar. headsetnya kayaknya jadinya. Di aku jelas. Oke, sekarang jelas ya, Dok ya? Ya, udah jelas. Aman. Ya, oke. Mungkin bisa kita mulai sekarang ya, Dok ya? Boleh. Ya. Ya, kita sapa lagi deh. Ini Kedap Friend. Ini ada Dokter Dewi, dokter klinik estetika cabang Denpasar. Halo, Dokter Dewi. Halo, Dokter Indi. Apa Selamat siang. kabar? Selamat sore. Baik, kabar baik. Apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah. Jadi gini nih, Dok, kita sekarang mau membahas, jadi judul dari Skin Talk episode 115 ini adalah All You Need to Know About Acne, gitu. Jadi untuk 1 jam ke depan ini kita akan membahas tentang acne macam-macam ya. Apa sih acne itu? Kenapa sih acne itu bisa terjadi? Apa sih pencegahan yang bisa kita kerjakan supaya mungkin kalau aknenya tidak berulang, atau mungkin kalau memang kondisi kulitnya acne prone bisa dicegah agar nggak terlalu banyak gitu. Terus apa sih treatment buat acne, dan apa yang harus dikerjakan untuk mengatasi acne ini gitu. Oke. Jadi memang jerawat itu kasus yang lumayan banyak setelah kasus melasma atau flek kalau di sini ya, terutama di Bali. Barusan saya juga menangani kasus jerawat dan bekasnya sih, barusan kita laser piku. Jadi memang itu kalau dari pengertian jerawat itu sendiri, jerawat adalah tonjolan pada wajah kita yang disebabkan akibat peradangan pada kulit, diawali dengan dia ada pori-pori kulit kita yang terbungkus, tidak bisa bersih secara sempurna, terbungkus oleh sebum, kemudian ada invasi bakteri, ada bakteri yang masuk berperan di situ, kemudian terjadi peradangan sampai terjadi dia pustulasi atau pernanahan kayak gitu. Jadi biasanya sih merah, ada yang bengkak,
ada yang sampai bernanah, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang seperti bisul, sampai seperti itu. Dan itu biasanya dibarengi dengan rasa nyeri, gatal, cekit-cekit, bahkan ada yang sampai dia rasa kayak terbakar. Itu macam-macam, jadi kasusnya berbeda-beda, tergantung nanti jenis-jenis jerawat yang muncul. Nah, kalau misalnya yang belum terbentuk dia peradangan lumayan aktif, biasanya sih dia hanya ditutupin aja seperti kita bilang tuh komedo. Nah, itu awal biasanya kalau komedo tidak ditreat dengan baik, biasanya dia akan melibatkan si bakteri karena bakteri itu senang banget di lingkungan yang lembab yang seperti itu. Jadinya jadi jerawat. Apalagi ditambah dengan sering disentuh-sentuh kotor tangannya, ya tambah parah lah jerawatnya itu. Nah, kalau misalnya untuk apa sih yang bisa menyebabkan faktor resikonya itu apa aja gitu. Jadi jerawat sendiri itu sebenarnya banyak yang bisa mencetuskan. Cuman biasanya sih kalau yang paling banyak sih biasanya faktor genetik. Kalau genetik itu keturunan, jadi ditelusuri nih orang tuanya nih. Jadi dari genetik orang tuanya ditelusuri, apalagi kalau keduanya misalnya ayah ibunya jerawat, kemungkinan besar anaknya juga bisa kena jerawat juga di usia sama seperti orang tuanya atau bahkan bisa lebih muda gitu. Apalagi ditambah dengan dia tidak melakukan proses untuk membersihkan wajah seperti itu, tidak rutin, tidak rajin bersihin wajah, itu akan semakin memicu jerawatnya tambah parah. Kemudian dari faktor hormonal, nah biasanya ini perempuan kebaca banget, biasanya kalau lagi mau dapat atau menstruasi itu juga muncul jerawat, tapi harusnya jerawatnya itu nggak sampai yang banyak banget, biasanya di T-zone. Dan saya sendiri pribadi juga sama, biasanya muncul 1 atau 2 jerawat dan itu hilang sendiri tanpa kita harus kotak-kutik gitu, tanpa harus diotak-atik, biasanya udah lenyap sendiri 2 atau 3 hari lenyap gitu. Yang menyebabkan jerawat itu tambah parah ya karena yang perlakuan kita ke jerawatnya. Terus bisa dari lifestyle atau gaya hidup. Kalau gaya hidup biasanya ya dari makanan, minuman yang dikonsumsi, kemudian jam tidur, pola tidur, kemudian lifestyle kita, cara kita memperlakukan wajah kita seperti apa, itu juga sangat mempengaruhi munculnya jerawat ini. Jadi faktor pencetusnya gimana sih jerawat itu bisa terbentuk. Jadi kalau untuk yang bisa nyebabin ya harus ada bantuan si bakteri ini. Jadi ada bantuan bakteri si P. acnes ini. Jadi bakteri ini yang bisa bikin muncul si jerawat, kebentuklah si jerawat ini gitu. Awalnya mungkin kayak komedo-komedo ringan atau tonjolan-tonjolan kulit ringan karena si kotoran pada kulit, sel kulit mati, kemudian polusi yang kita nggak bisa bersihkan hanya dengan facial wash aja, kebungkus sama si sebum atau minyak, kebungkuslah dia, ya udah ya, jadi ya si pori-pori ini ketutup, jadinya ada si bakteri jerawat lagi. Banyak faktor yang bisa menjadikan pencetus itu tadi. Salah satunya tadi yang kita sebutkan, bisa juga kosmetik yang kita gunakan. Nah, kosmetik ini memang agak susah-susah gampang gitu. Jadi memilih krim-krim atau kosmetik ke wajah kita juga nggak boleh sembarangan. Karena apa? Karena kalau misalnya nggak sesuai, misalnya kalau yang water base, kemudian oil base kayak gitu-gitu, itu juga mempengaruhi juga. Kalau nggak cocok, ya udah biasanya ya muncul sih beruntusan, awalnya beruntusan dulu, beruntusan tidak dievaluasi dengan baik, jadinya jerawat tambah parah, bisa meradang, bisa pustulasi atau pernanahan itu juga. Nah sekarang kalau misalnya setelah muncul gimanain dok gitu kan, kalau sudah muncul ya artinya harus di-treat dulu dengan apa. Pasti awalnya kita ya facial itu biasanya untuk basic treatment awal. Jadi kalau misalnya pasien tidak sempat untuk treatment yang biasa, yang lainnya misalnya advance atau yang lain-lain, minimal facial dulu. Facial, peeling acne itu juga bisa dilakukan, cuman untuk peeling juga kita harus pilih-pilih. Jadi
pasien kalau kulitnya kering jangan dipilih dulu pasien kulitnya iritasi lagi kemerahan, kadang-kadang jerawat lagi kemerahan sampai sekitar wajahnya juga sampai ngoras gitu, sampai merah gitu. Jangan dulu dipilih, ditenangin dulu merahnya, diperbaiki dulu barrier skinnya, baru kita sarankan untuk acne peeling. Kemudian banyak tindakan-tindakan lain, bahkan pico laser juga bagus. Kalau di sini kan, kalau di Bali kita ada pico laser, dan itu treatment andalan kita untuk mengobati jerawat dan bekas-bekasnya, skarnya, kemudian hiperpigmentasi post jerawatnya itu juga sangat bagus banget. Terus banyak treatment yang bisa dilakukan. Terus kemudian sekarang kalau misalnya dok mau dicegah gimana dok? Ya itu tadi, perbaiki lifestyle, rajin bersihin wajah. Sebenarnya itu mudah banget kalau kita misalnya, yang penting konsisten. Jadi kalau di sini tuh kebanyakan pasien-pasien jerawat itu memang ABG, jadi Gen Z. Jadi sebenarnya yang harus diajak bicara itu memang anaknya, bukan orang tuanya. Jadi si anaknya ini harus diberitahu soal lifestyle-nya. Kadang-kadang kan kenapa bisa muncul jerawat peradangan yang nggak habis-habis, kemudian kulitnya iritasi nggak hilang-hilang, ternyata ditelusuri tidurnya malam banget. Kalau kita tidur terlalu malam, tubuh kita, otak kita tuh mendapatkan sinyal kalau tubuh kita tuh stres gitu. Jadi kalau tubuh kita dianggap stres, dia ngeluarin kortisol nih, hormon kortisol. Kortisol itu kalau dia bagus kadarnya di tubuh kita, ya dia enjoy kita, jadi kayak stress relief gitu. Tapi kalau dia tidak dibutuhkan, karena kan kita nggak stres ceritanya ini, kita cuma nggak bisa tidur aja karena begadang, karena main game segala macem, tubuh kita jadi over, jadi terlalu banyak kortisol di tubuh. Nah itu yang nyebabin kulit kita gampang radang, jerawatnya nggak hilang-hilang peradangannya, kemudian beruntusan nggak hilang-hilang, barrier skinnya rusak. Kalau sudah barrier skin rusak, ya masalah semuanya nggak cuma jerawat, bisa sampai kering, ketarik, bisa sampai iritatif seperti itu. Terus kemudian makanan juga harus dijaga, terlalu over gula, terlalu over garam juga nggak bagus. Artinya ini juga nanti responnya kulit kita juga gampang meradang, gampang beruntusan. Begitu kita evaluasi, nggak cuma kita kontrol dengan treatment, perbaiki di lifestyle-nya, kemudian kontrol stresnya, manajemen stresnya diperbaiki, kemudian kurangin begadang, yakin kok ini biasanya jerawat-jerawat yang biasanya gampang kebentuk dan tidak mudah terkontrol, dia akan semakin jinak lah, nggak perlu lagi kita terlalu khawatir after itu. Terus kalau untuk bekas-bekasnya, ya memang harus di treatment dengan banyak produk gitu. Jadi ada produk-produk yang bisa untuk mengontrol nih jerawat dan jerawat dan bekas-bekasnya. Jadi ada yang sebenarnya kalau misalnya banyak sih pasien yang nanya, dok aku tuh suka banget beli-beli produk di online, kandungan yang bagus buat jerawat apa sih gitu. Sebenarnya banyak. Kamu bisa cek gitu, sebenarnya bisa dicek nih, salah satunya yang mengandung niacinamide. Jadi dia itu sebenarnya derivat dari vitamin B3. Jadi fungsinya untuk pencerahan, untuk dia bikin bekas jerawatnya cepat hilang. Jadi kalau misalnya dalam kandungan produk dia mengandung niacinamide, bagus gitu. Cuman memang harus dengan evaluasi, kontrol sama dokternya, karena penggunaannya juga harus dievaluasi, nggak ngawur. Terus kemudian ada succinate acid. Nah ini dia antimikroba atau antibakteri, dia juga anti radang. Nah dia ini bagus untuk menyembuhin jerawat sama kontrol jerawat biar nggak muncul terus. Kemudian ada salicylic acid, jadi biasanya juga terkandung dalam peeling-peeling gitu. Jadi di peeling-peeling acne itu mengandung ini juga. Nah ini juga bagus untuk membersihkan sel kulit mati. Makanya kenapa kalau kita habis treatment, peeling, itu kulitnya lebih bersih, halus, karena sel kulit matinya udah terangkat. Dia juga ngebersihin pori-porimu yang tersumbat itu tadi, jadi ngerasa dia lebih fresh, lebih enteng kulitnya. Terus kemudian juga komedo juga gampang terangkat afternya. Nah, satu lagi yang mengandung sodium hyaluronat. Jadi ini fungsinya untuk rehidrasi kulit. Jadi kalau kulit kering, biasanya kan kalau kita jerawat, ada treatment yang bisa untuk
mengeringkan jerawat nih. Cuman kadang-kadang kulit tidak mentoleransi baik. Pada kulit normal jadinya kulitnya cenderung kering. Nah, dengan ada tambahan sodium hyaluronat ini kulit jadi lebih lembab. Jadi dia masih menjaga mengikat air fungsinya nanti. Fungsinya untuk mengikat air jadi kulit tidak kering. Kan biasanya kalau kita terapi untuk jerawat tuh kulit yang di normal pun juga akan kering. Nah, fungsi dengan ada produk yang mengandung sodium hyaluronat itu fungsinya untuk mengikat air jadi kulit tidak kering lagi, tidak gampang iritasi. Karena kalau kulit sudah kering, barrier kulit rusak, gampang iritasi, jerawatnya pasti tambah parah. Jadi selama kita menjaga kelembapan kulit, perbaiki barrier kulit dulu, pasti yakin kok semua jerawat, masalah jerawatnya itu ditambah dengan tadi produk-produk kandungan-kandungan yang tadi di dalam produk tersebut itu juga akan membantu mengontrol jerawat yang sudah ada di kulit kita. Itu dong. Oke, udah lengkap banget ya penjelasan dari Dokter Dewi tentang jerawat, penyebabnya, perjalanan penyakitnya. Jerawat termasuk penyakit kan ya dok ya? Jadi bukan Iya, sesuatu termasuk yang penyakit kulit. penyakit kulit. Jadi memang butuh pengobatan gitu ya dok ya, bukan sesuatu yang harus bisa didiamkan saja gitu ya. Selain memang tidak untuk penampilan juga kurang, tapi kan dia sesuatu yang memang harus diobati gitu ya dok ya. Apalagi kalau jerawat yang sudah meradang parah banyak dan hampir banyak gitu ya, baiknya memang harus konsul ya dok ya. Mungkin kalau untuk produk-produk OTC yang on the counter itu mungkin kurang efeknya kurang pas untuk jerawat yang sedang meradang ya dok ya, sepertinya. Betul. Mungkin kalau untuk yang seperti komedo, papul kecil mungkin bisa ya, tapi kalau yang sudah meradang sekali ini ya. Oke, tadi ada hal yang menarik yang saya dengar dari penjelasan Dokter Dewi, yaitu skin barrier gitu dok. Kan biasanya tuh kan kita kalau jerawatan mikirnya pasti kulitnya berminyak gitu kan ya dok ya. Jadi apalagi misalnya nih kita produk-produk di luaran itu kan biasanya pasti untuk menghilangkan minyak berlebih gitu. Tapi kan ini biasanya ada kendala pada orang-orang yang memang kulit basic kulitnya itu normal atau dry gitu ya dok ya. Jadi kalau dikasih produk yang mengandung zat-zat aktif yang berfungsi untuk mengurangi minyak berlebih itu kan nanti kulitnya cenderung menjadi kering gitu ya dok ya. Dan bariernya akan rusak seperti itu ya. Betul, jadi itu juga harus dihindari berarti ya dok ya. Betul, itu harus dievaluasi. Makanya kenapa dibutuhkan konsultasi atau kontrol ke dokter. Kenapa? Karena tidak semua masalah jerawat itu dibawa dengan kulit berminyak gitu. Bisa terjadi karena jadi jerawat juga bisa terjadi karena barrier skinnya itu lagi rusak. Saat kita perbaiki barrier skin, dengan secara otomatis jerawat itu akan jauh lebih terkontrol. Jadi saya dari dulu selalu concern untuk perbaikan ke barrier kulit. Jadi kita kembalikan dulu kelembapan kulitnya kita balikin, kita normalkan sambil kita treat juga si jerawat pelan-pelan. Dan itu ternyata sejauh ini lebih cepat dia untuk kontrol si jerawat ini, dan dia akan jarang muncul gitu selama kita masih jaga banget sih barrier kulit. Begitu pula dengan kasus melasma. Melasma itu saat kita kontrol barrier kulitnya, kita nggak perlu pusing lagi untuk yang lain-lain gitu. Pasti dia akan membaik dengan lebih cepat lah dibandingkan kalau kita fokus cuma ke melasmanya aja. Jadi baik dok. Jadi kan biasanya nih ya pada pasien jerawat itu kan nanti setelah jerawatnya hilang dia akan menimbulkan PIH ya dok ya, itu hiperpigmentasi. Jadi memang intinya kita harus menjaga barrier kulit kita ya dok ya. Jadi walaupun berjerawat pun kan jerawat itu apalagi pada perempuan pasti akan timbul ya dok ya, kemungkinan besar apalagi pada saat haid itu ya sebulan sekali paling nggak dia pasti akan muncul gitu. Tapi dengan barrier kulit yang terjaga, kelembaban terjaga, itu akan lebih cepat hilang ya dok, lebih cepat sembuh, dan bekasnya juga pastinya akan lebih mudah hilangnya ya dok ya. Jadi betul. kemungkinan besar timbul bekas jerawat yang berkepanjangan itu akan berkurang ya dok ya. Betul. Saat kita yang selalu saya tekankan, kita perbaiki barrier kulit,
masalah-masalah yang muncul karena itu dia akan pelan-pelan tuh berkurang, dia akan normal kembali, skin type-nya akan kembali normal, kemudian PIH apapun, kemudian kekusaman kulit, pori yang lebar karena memang si bariernya bermasalah, itu juga bisa membaik banget. Ya, itu Kak friend. Jadi untuk jerawat memang agak tricky gitu. Jangan kita berjerawat nih, wajahnya pasti berminyak. Jadi nanti beli produk yang mengurangi minyak, malah makin parah berarti ya dok ya nanti jadinya ya. Iya, belum tentu, malah rusak nanti. Terus jadi penyebab jerawat tadi juga bukan cuman beberapa faktor, memang banyak sekali ya dok ya. Dari mulai kondisi kulit, genetik, keturunan, makanan, terus kebersihan. Jadi memang jadi untuk teman-teman nih Kak friend yang berjerawat, jangan cuman mikir saya kurang bersih aja. Memang nggak cuman itu aja ya dok ya, nggak sebatas kurang cuci muka atau apa. Memang jadinya jangan juga ngaruh. Berjerawat cuci mukanya diseringin, itu juga nggak bagus juga ya dok ya. Nanti bakal merusak barrier kulit itu lagi ya. Betul, balik lagi kita barrier kulitnya nanti dikikis. Kadang-kadang kalau kita sering cuci muka dengan air hangat itu juga nggak bagus. Nah, jadi memang kasus-kasus air suhu ruang aja ya dok. Air suhu ruangan cukup, karena kalau air hangat terlalu sering kan kita juga biasanya badan bolehlah pakai air hangat, tapi kalau wajah jangan, karena dia akan membuat itu tadi, mengikis barrier kulit. Jadi kelembapan normal alami yang harusnya ada di kulit itu dipaksa untuk hilang gitu loh. Kan minyak itu memang penting banget, sebum itu memang harus ada, cuman kalau terlalu overproduksi juga nggak bagus, kita kontrol. Terlalu nggak ada dikurangi juga nggak bagus, jadi memang harus balance semuanya. Ini juga ya dok ya, selain air panas juga kondisi ruangan ber-AC juga pengaruh ya dok ya, dengan kelembaban itu bikin kulit kering ya. Betul banget. Jadi untuk Kak friend yang memang kerjanya di dalam ruangan AC sampai 8-10 jam itu, nanti sampai rumah tidur dengan AC, itu memang benar-benar kelembaban kulitnya harus dijaga ya dok ya. Betul, pakai moisturizer. Jadi memang makanya kenapa selalu saya berikan night cream, itu bagus, sesuatu yang untuk mencerahkan. Itu biasanya ada efek untuk mengeringkan kulit dan eksfoliasi. Jadi kalau misalnya kamu banyak kegiatan di dalam ruangan atau tidur dengan menggunakan AC, pakai moisturizer terlebih dahulu. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga kelembapan kulitnya tetap terhidrasi dan tidak sampai dia kering, eksfoliasi terlalu berlebihan. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita memakai produk untuk pencerahan, jadi harus dicermati. Kita pasti juga ada ya dok ya, kalau untuk pencerahan itu pasti ada kandungan yang mengeksfoliasi kulit ya dok ya. Betul. Dia biasanya eksfoliasi kan ada yang mikro sama makro. Kalau yang makro kita lihat dengan kulit telanjang kayak gini bisa. Kalau yang mikro dia kenceng kulitnya, jadinya kayak ketarik tapi nggak ada kelupas. Nggak ada kelupas tapi berasa kayak kaku gitu ya dok, kayak gerak-gerak gitu nggak enak ya. Betul. Nah itu memang butuh moisturizer. Biasanya selalu kita tambahkan moisturizer tambahan saat penggunaan night cream seperti itu dok. Oke. Lalu untuk makanan ya dok, orang kan biasanya taunya cuman berminyak seperti kacang-kacangan kayak gitu. Tapi tadi saya sempat dengar dokter bilang manis dan pedas ya. Itu juga bisa ya dok ya, manis, asin, iya. Betul. Jadi kalau saya dari dulu selalu menyarankan jangan terlalu over. Jadi ada kok kalau misalnya kita sering baca kan berapa sih sewajarnya kita konsumsi gula dalam satu hari. Kalau terlalu over, tubuh kita juga nggak sehat jatuhnya. Kita memaksa pankreas kita untuk bekerja berlebihan gitu. Nah, kalau sudah ada gangguan, otomatis di tubuh kita meresponnya dengan apa ya? Pasti skinnya jadinya kusam ya dok ya, biasanya gitu. Gelap gitu Iya, ya dok. awalnya pasti ya lebih kusam, kemudian beruntusannya nggak hilang-hilang. Biasanya anak ABG itu kenapa? Karena begitu kita tanya, kamu sukanya minumnya apa? Suka boba, suka apapun yang berbau-bau kayak kopi yang campuran-campuran kopi ini ya sekarang ya dok. Betul, ya. Dan itu dia bisa sehari 3-4 kali. Nah, itu juga nggak sehat. Satu, untuk tubuhnya nggak sehat, untuk darahnya nggak sehat, ke kulit jatuhnya juga pasti beruntusan nggak
nggak pernah bisa terkontrol. Nah, begitu Karena kita terjadi kontrol itu peradangan pada pelan-pelan, seluruh tubuh gitu ya dok ya. betul, Jadi betul. paling paling Makanya cepat terlihat di di wajah mungkin ya dok ya. wajah, karena wajah kan terlalu lebih sensitif. Makanya biasanya diawali dengan yaitu apa namanya barrier kulitnya yang sudah mulai bermasalah. Berarti kalau gula manis-manis itu termasuk kayak roti-rotian, tepung-tepungan itu juga ya dok ya? Kalau dia itu kalau tepung-tepungan biasanya sih glutennya ya, kalau terlalu berover nggak masalah. Kadang-kadang gini, kita udah makan roti abis itu nasinya terlalu banyak ditambah dengan nasi yang lauk-lauknya yang terlalu tinggi kadar gulanya, habis itu belum nanti minumnya kopinya kopi krim, belum nanti malamnya ngemil es Aduh. krim gitu, Jadi es krim intinya mah lagi. dipilih ya dok, kalau lagi Ya, pengen makan ini, minumnya besok atau minggu depan gitu. ya, ya benar banget. Saya sendiri juga di usia yang sekarang itu memang mau nggak mau harus kontrol gula yang masuk ke tubuh gitu. Jadi apalagi kita metabolismenya seumuran Udah saya ini turun sudah ya. menurun banget. Portion control itu penting Apalagi banget ya dok ya berarti ya. betul, betul, betul. Jadi gula aja sih di porsinya di gula itu dikurangin dulu. Jadi kalau kita jadi nggak starving aja, jadi nggak sugar starving aja. Kalau untuk treatment apa aja ya dok yang baik ya selain facial? Facial peeling, IPL kalau misalnya di IPL untuk permukaan kulit bagus, dia IPL untuk acne juga ada. Kalau di sini kita punyanya Pico, kalau kita lasernya Pico. Untuk treatment-treatment yang lain banyak, bisa dicoba dengan BLA. BLA itu Bright Light Aqua Pure. Jadi ada 3 serum yang diaplikasikan di situ. Jadi ada serum untuk rejuvenation, ada hyaluronat asid, ada juga salisilat asid. Nah, salisilat yang sempat saya sebut itu yang untuk kontrol acne. Tapi ketiga serumnya tetap diberikan karena kita juga tidak fokus untuk kontrol jerawat, tapi tetap menghidrasi kulit seperti itu. Misalnya nih dok, ada pasien, aduh saya mau treatment aja deh dok, nggak usah pakai krim-kriman, soalnya nggak itu. Itu menurut saya sih kayaknya nggak bisa ya dok ya kalau untuk acne ya, memang tetap Iya, harus menggunakan obat gitu ya dok ya. betul. Minimal facial itu wajib. Jadi kalau seandainya tidak bisa treatment advance yang lainnya, minimal facial. Karena biasanya berhasil kok facial dengan produk lengkap. Isinya nanti kontrol aja sebulan, pasti ada progres kok. Pasti ada perbaikan, nggak mungkin nggak. Itu sudah nolong banget di awal. Injeksi acne biasanya untuk jerawat-jerawat yang bengkak banget, yang tidak bisa ditolong lagi itu biasanya kita keluarkan dulu. Kalau saya biasanya anak-anaknya saya keluarkan dulu, kemudian saya kasih injeksi acne. Kenapa? Karena injeksi acne itu dia isinya cairan untuk anti radang. Biasanya sih dalam waktu 9 jam tuh sudah reda, jerawat bengkaknya tuh sudah reda gitu. Oke, mungkin untuk penjelasan dari Dokter Dewi udah jelas banget ya, Insya Allah ya. Kita langsung masuk ke Q&A aja ya dok ya, udah banyak pertanyaan ini. Boleh. Dari Boleh. onion.clue. Dok, kalau jerawat mendem nggak nanah tapi bikin nyeri itu kenapa ya dok? Oh ya dok, mungkin kan jerawat tuh kadang-kadang ada yang kita kan mikirnya jerawat tuh pasti ada nanahnya kan, tapi suka ada juga gitu ya dok, cuman apa kayak nodul aja gitu. Nah itu malah yang nyeri banget, itu kenapa ya dok? Artinya sudah ada peradangan di situ, sudah melibatkan bakteri. Kenapa dia nyeri? Ya berarti kena saraf nyeri di situ. Jadi dia sudah merusak jaringan. Nah, jerawat yang kayak gitu malah lebih nggak nyaman. Jadi kayak bisul rasanya. Jadi kayak malah semakin nyeri nyut kayak gitu. Kalau nanah banyak kan biasanya gatel dulu. Kecuali kalau nanahnya gede bengkak baru biasanya ya kayak gitu nyeri nyut kayak gitu. Nah ini karena dia nodul ada peradangan dan kerusakan jaringan di situ ya biasanya nyeri banget. Oke. Jadi berarti sudah ada peradangan ya kalau memang sudah nyeri itu, makanya dia nyeri walaupun dia tidak ada tampak nanahnya keluar gitu ya, betul, tapi di dalam itu sudah ada proses peradangan. Kisah 09. Dok, untuk menghilangkan bekas jerawat yang membandel bagaimana ya dok? Kalau bekas jerawat bisa kita tadi yang bilang ya acne peeling, tapi cuman
tapi harus kontrol ya. Kenapa? Kalau acne peeling itu karena dia memang untuk kontrol minyak juga efeknya. Kalau kulitnya kering nggak saya sarankan, kalau kulitnya iritasi nggak saya sarankan. Jadi kalau biasanya acne peeling bisa biasanya dengan berbagai macam syarat. Terus kemudian bisa dengan IPL tadi itu juga bisa bantu. PRP atau color itu juga bisa membantu juga. Apalagi kalau dia nggak cuma bekas yang hiperpigmentasi, apalagi kalau ditambah dengan scar atau bopeng. Jadi kan kalau jerawat itu sudah radang, artinya dia sudah merusak jaringan. Begitu dia misalnya peradangannya sudah nggak ada, ya dia akan membuat scar karena dia sudah bikin kolagennya itu sudah broke gitu, sudah cacat, artinya sudah terbentuk scar. Proses itu artinya kalau kita ngomongnya secara sudah cacat, jadi tidak bisa balik 100%, tapi bisa balik 80-85%. Itu tindakan. Tindakannya harus dengan remodeling kolagen. Itu tidak bisa bantu banget. Jadi untuk acne scar ya Kak Dafren memang banyak ya orang, aduh acne scar nih apa, bukan bekas jerawat yang luka gitu yang dalam itu, bisa nggak ya dok? Banyak banget ya dok yang tanya, bisa nggak cuma dengan krim saja gitu. Kalau saya sih biasanya memang gitu langsung jawab, nggak mungkin ya. Istilahnya dengan menggunakan tindakan yang invasif saja nggak, untuk mengembalikan ke 100% itu susah sekali ya dok, apalagi cuma dengan krim-krim aja gitu. Memang harus perawatan berarti ya dok ya, dengan tindakan. Kecuali kalau untuk hiperpigmentasi saja mungkin masih bisa ya dok ya, menggunakan bisa dibantu dengan krim, bisa. Betul. Oke, bisa itu kok. ya Kak jawabannya. Jadi untuk menghilangkan bekas jerawat yang membandel gimana? Jadi ya macam-macam ya. Satu dengan menggunakan krim-krim ya, apa maksudnya skincare harian yang rutin, yang disiplin, juga bisa dibantu dengan treatment di klinik terdekat. Badan dilihat dulu bekasnya itu apa ya dok ya, apakah hanya pigmentasi atau acne scar. Acne scar juga macam-macam jenisnya kan ya dok ya. Ada yang memang bisa dikembalikan hampir 100%, ada memang yang sangat sulit gitu ya dok ya. Sulit, betul. Jadi untuk Kak Dafren yang memiliki keluhan untuk bekas jerawat, bisa deh maksudnya konsul ke klinik estetika terdekat seperti itu. Bisa diapakan sih ini gitu ya dok. Oke, ada lagi pertanyaan nih dok. Dokter, cara mengatasi jerawat pasir yang nggak banyak tapi terasa sangat di dalam kulit, gimana ya dok? Dari Kak Jilbab _ Brown. Jadi jerawat pasir itu mungkin beruntusan ya berarti ya dok ya, atau komedo. Beruntusan. Nah biasanya kayak gini itu betul. Ini biasanya kan pasti kita sarankan di facial dulu, dilihat dulu di facial. Kita pokoknya fokus ke balikin barrier kulitnya biar sehat. Kita facial, kemudian dievaluasi barriernya, dibenerin, lembabnya dibenerin, kelembapan kulitnya dibenerin. Saat kita sudah fokus mengembalikan barrier kulit, dia pasti akan membaik. Biasanya beruntusannya juga akan jauh lebih berkurang, ditambah dengan produk-produk skincare yang memang harus digunakan secara rutin dan konsisten. Kalau untuk treatmentnya apa? Minimal facial. Kenapa? Kalau kita sudah facial, sel kulit matinya sudah diangkat, intinya kayak apa sih yang menyumbat pori-pori itu tadi ya, itu sudah dibersihin, kemudian sel kulit matinya udah keangkat sempurna. Nah itu untuk yang lain-lain tinggal menyusul. Jadi kalau produk yang kita aplikasikan jauh lebih mudah dia teraplikasi, diserap sama kulitnya juga lebih maksimal kayak gitu. Jadi eksfoliasi itu juga nggak bisa sembarangan ya dok ya, jangan main eksfoliasi terus nih gitu, nanti malah merusak barrier kulit dan jerawat-jerawat yang ada makin sulit tuh untuk sembuh, dan bekas-bekas jerawatnya juga makin sulit hilang. Dan yang kita khawatirkan kalau eksfoliasi berlebihan juga nanti akan menyebabkan jerawat-jerawat baru akan timbul ya dok ya. Iya benar ya, malah justru jerawat yang ada malah meradang biasanya kayak gitu. Oke, baik nih, ada lagi dok. Dok mau tanya, kalau facial itu wajib ya sebulan sekali. Katanya kalau lewat dari sebulan nggak di facial, komedonya jadi mengeras. Dari Kak MHZWRI. Ya itu Kak, itu dok. Enggak sih, kalau sebenarnya gini, karena kan biasanya sel kulit mati kebentuknya kan 20-22 hari sekali ya dia menumpuknya itu. Nah kenapa disarankan sebulan sekali ya biar itu aja. Jadi
apa namanya, tidak semua kotoran di wajah itu bisa kita bersihkan dengan facial wash aja. Ingat itu. Jadi jangan cuma berpatokan, oh saya kan sudah rutin pakai facial wash dok. Enggak. Jadi ada beberapa kotoran wajah, sel kulit mati yang nggak bisa hilang hanya dengan kamu pakai facial wash. Jadi fungsinya facial itu, fungsinya untuk itu. Terus kemudian kenapa sebulan sekali? Jadi ya memang dengan pembentukan si sel kulit mati itu dengan 21 sampai 22 hari sekali sudah sangat cukup banget. Kalau misalnya kamu ngerasa aktif banget jerawatmu, komedonya aktif banget, ya 2 minggu nggak apa-apa, 3 minggu nggak apa-apa, disesuaikan, cukup kok. Bukan nanti kalau kamu nggak facial, komedonya mengeras, nggak ada hubungannya. Cuman ya sudah waktunya di facial aja, apalagi kalau misalnya tiap harinya wajahmu ketutup make up, jadi ya mau nggak mau facial sebulan sekali itu cukup banget, apa namanya, intervalnya cukup banget. Jadi mengikuti siklus regenerasi sel kulit ya dok ya. Jadi karena setiap kurang lebih 22 sampai 28 hari akan terbentuk sel kulit yang baru, maka sel kulit yang lama itu baiknya dibersihkan gitu ya dok ya, supaya tidak menumpuk, dan mungkin perawatan krim-krim yang digunakan, skincare yang digunakan juga penetrasi ke dalam kulitnya akan lebih baik gitu ya dok ya. Betul. Jadi facial tuh fungsinya itu loh Kak Dafren, bukan cuman hanya untuk membersihkan kulit secara jadi lebih bersih, enggak, tapi kan fungsinya itu banyak ya dok ya. Membersihkan itu kan otomatis ada eksfoliasi sedikit yang terkontrol, dan itu akan kadang-kadang gini, ada beberapa pasien kok saya pakai krim nggak ada ini sih dok, nggak ada perubahan, ya mungkin itu ya dok ya, harus di facial ya, harus dibersihkan dulu. Makanya biasanya ya, betul, makanya biasanya kalau pasien yang konsultasi dulu selalu saya sarankan coba deh kamu facial aja dulu, ambil facial sama produk lengkap, nanti produknya akan cepat terserap dengan baik, jadi dia akan mengontrol wajahmu, kulitmu tuh dengan cepat gitu. Kalau misalnya dibandingin kalau kamu nggak facial sama sekali, nanti perbedaannya kelihatan banget. Ya, mungkin kalau nggak facial nanti berefeknya baru berapa bulan, kalau facial lama, seminggu atau 2 minggu sudah terlihat lebih baik bagus, gitu ya dok ya. Iya, betul banget. Oke. Ini ada dari Kak M. Haswari lagi nih. Dok, jerawat karena faktor genetik bisa diatasi tidak dok? Kalau faktor genetik jerawat itu yang penting gini, kalau kita memang dirawat dengan benar, konsisten, kemudian teratur, kita juga apalagi kalau sudah punya, saya juga termasuk faktor genetik sebenarnya. Saya sampai sekarang juga jarang jerawatan gitu loh. Kenapa? Karena memang kita terus rawat gitu, kita pakai produk, saya juga pakai produk lengkap. Karena apa? Karena saya sadar diri, karena saya punya genetik jerawat gitu loh. Karena kita sudah sadar nih kita punya genetik jerawat, ya mau nggak mau kita harus lebih rajin mengevaluasi wajah kita, dirawat dengan benar, jangan sembarangan, atur pola makan, manajemen stresnya juga harus diatur seperti itu. Karena kita mudah untuk berjerawat dengan seperti tadi yang seperti kita bilang, kalau genetik itu biasanya ya muncul kalau sudah ada orang tuanya keduanya, apalagi berjerawat, bisa jadi ya semakin kuat untuk kemungkinan kita mudah berjerawatnya gitu loh. Jadi misalnya orang ini nggak jerawatan, kita gampang banget gitu ya, biasanya faktor genetik itu sangat tentuin, tapi nggak semua gitu, nggak semua, memang ada yang memang dengan genetik jerawat yang bisa nggak jerawatan gitu, karena dia yang minor genetiknya yang muncul di dia gitu. Tapi saat kita sudah tahu punya genetik jerawat, ya memang mau nggak mau kita harus lebih aware dengan kulit kita sendiri gitu loh. Selama kita masih bisa rawat secara benar, konsisten, pasti nggak akan parah kok kondisinya. Jadi faktor genetik itu bukan pasti ya dok ya, cuman memperbesar kemungkinan kita menjadi berjerawat gitu. Dan tentunya misal dengan Kak Dafren merawat kondisi kulit, kelembabannya, kebersihannya, itu pastinya akan mengurangi resiko untuk terbentuknya jerawat gitu. Betul banget. Skincare yang pas dengan kondisi kulit, seperti itu ya dok ya. Jadi memang orang bukan dibilang kita ketergantungan ya dok ya. Bukannya memang. Jadi kalau misalnya kita pakai krim itu fungsinya untuk controlling. Jadi saat misalnya
sudah jerawatnya nggak ada kan, makanya kenapa fungsinya untuk konsultasi saat jerawat sudah membaik. Oh, ada produk yang untuk evaluasi rutin, kontrol aja. Jadi bukan untuk kontrol jerawatnya, tapi untuk kontrol kulit sehatnya aja. Jadi ini bukan ketergantungan. Jadi sama kalau kita seperti apa ya? Ya apa kita misalnya kita makan itu kan Makan ya memang dok ya, kan nggak memang bukannya ya kita tergantung dengan bukan makanan ya. bukan. Memang Jadi kita memang kebutuhan itu mau ya. ngasih nutrisi. Jadi Heeh. ya sama kita juga ngasih nutrisi ke kulit. Jadi dengan apa? Dengan produk-produk krim-krim itu tadi, sama seperti ngasih nutrisi ke kulit. Jadi Ya, memang kulit itu juga butuh nutrisi kayak gitu. kalau mungkin untuk yang berjerawat tergantung kondisinya ya dok ya. Kalau kondisinya Betul. membutuhkan sesuatu yang obat-obatan, pastinya itu kan Mm, terbatas ya dok ya. Maksudnya kan nggak mungkin mm, terus-terusan mm, kita menggunakan obat mm, gitu kan dok. Pasti mm, akan di stop mm, pada saat mm. jerawatnya sudah membaik dan Betul. dilanjutkan dengan Mm, untuk maintenance seperti itu ya dok mm, ya. betul. Oke, ada lagi dok pertanyaan dari Kak Krizia Kinanti. Dok, saya selalu muncul jerawat satu di dagu, tapi seperti bisul, tidak ada matanya dan tidak sakit, tapi tidak kunjung kempes. Ini jerawat apa ya dok? Dan bagaimana caranya agar kempes? Kalau jerawat-jerawatnya seperti bisul itu biasanya kan peradangannya di dalam ya, itu memang biasanya kalau kita konsultasi ke dokter itu disuntik dengan anti radang dulu, dia ditenangkan dulu. Misalnya kalau misalnya dia nggak ada nanah, apalagi yang biasanya cuma bengkak meradang merah gitu, bengkak kayak bisul, itu kita suntik anti radang dulu. Setelah itu kontrol 1 minggu kemudian untuk evaluasi. Biasanya sih kalau untuk jerawat seperti itu 9 jam setelah disuntik dia akan kempes. Nah, cuman itu biasanya akan muncul lagi berulang. Nah, biasanya kan kita bersihkan langsung. Kalau dia kecil, kita keluarkan nanahnya. Tapi kalau besar, biasanya kita toreh. Kita sarankan kita untuk toreh dulu, dibersihin. Jadi yang di dalam itu harus dibersihkan dulu, baru kita kasih anti radang, suntikan anti radang. Oke, jadi Kak Krizia Kinanti, jadi memang kalau untuk jerawat-jerawat yang seperti itu harus ditreatment ya Kak, karena lebih baik jadi ke klinik estetika terdekat kalau memang ada di sekitar lingkungan kakak, dan memang itu harus diinjeksi berarti ya dok ya, dengan anti radang. Betul. Jadi injeksi anti radang ini kan fungsinya untuk menekan bengkaknya, mengurangi nyerinya. Jadi kalau sudah dikasih injeksi anti radang ini, pasien tidak akan terasa nyeri yang terlalu berlebihan, karena itu juga mengganggu kualitas hidup sehari ya, misalnya itu ganggu tidurnya nyaman, cuci muka juga nggak nyaman. Nah ini kita kontrol dengan anti dulu. Kalau misalnya memang perlu ditoreh atau dibersihkan isinya, peradangannya itu kayak misalnya nanah-nanah yang di dalam kita keluarkan. Cuma kan kalau lagi buka seperti itu agak kesakitan. Begitu ya Kak Krizia Kinanti. Lalu ada lagi nih dok pertanyaan dari Kak Lina Mels. Dok, apakah boleh pakai salicylic acid setiap hari? Dalam bentukan krim. Kalau misalnya tergantung kulitnya sendiri, jadi kadang-kadang pasien itu selalu kita sarankan untuk mengevaluasi kulitnya. Kalau kulitnya berminyak, oke nggak apa-apa, pakai tiap hari. Kecuali kamu juga harus cek lagi di dalam kandungannya. Selain salicylic acid, apa ada hyaluronic acid juga, misalnya seperti itu. Jadi ada hidrasi ke kulit juga selain untuk kontrol sebum atau minyaknya. Kalau tidak ya diselang-selingin, misalnya 2 hari sekali gitu, nggak apa-apa gitu loh. Tergantung dari kondisi kulit. Kalau kulitnya kering ya jangan pakai tiap hari dulu, 3 hari sekali. Adaptasikan dulu dengan kulit, seandainya dengan 3 kali sehari tidak ada iritasi, tidak ada tanda-tanda kering berlebihan, nggak apa-apa. Oke, jadi untuk kuda friend ini berarti harus belajar juga ya dok ya, mengenali kondisi kulit sendiri ya dok ya. Jadi Betul, kadang-kadang kan betul. waktu kita konsultasi ke dokter pada 1 hari mungkin kondisi kulitnya lagi kering atau lagi berminyak atau apa, dan tapi Betul, mungkin saja betul. sebenarnya kondisi kulit aslinya tidak seperti itu ya, karena kan kondisi kulit kadang-kadang berubah karena aktivitas, makanan ataupun kondisi cuaca ya dok ya. Jadi Betul memang kalau banget. salicylic acid itu kan mengandung asam, berarti kan dia ada faktor untuk menyebabkan kering ya dok ya. Jadi memang kita harus Betul. belajar sendiri juga ya. Misalnya memakai itu langsung sangat kering ya dijarangin aja gitu apa frekuensi untuk memakainya ya. Tapi kalau memang tidak ada masalah ya nggak masalah juga, berarti setiap hari kan ya dok ya. Nggak masalah. Yang penting
kondisi kulitnya normal oily nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sudah mulai Dry mendekati sensitif kering, gitu. betul, agak kering, sensitif, jadi jangan tiap hari dipakai kayak gitu. Jadi adaptasikan dulu ke kulit 3 hari sekali atau seminggu sekali nggak apa-apa, selama itu tidak eksfoliasi berlebihan. Ingat kalau eksfoliasi terlalu sering, terlalu berlebihan juga nggak bagus kok, Ya kulitnya balik malah lagi akan bikin merusak nggak barrier kulit sehat ya dok ya. gitu. Karena kalau barrier kulit Betul, sudah bikin rusak nggak ke sehat. Dafren, masalah yang datang akan kadang-kadang bukan jerawat aja ya dok ya. Jerawat, Betul, melasma, flek hiperpigmentasi, hitam ya. betul, betul. Nah, Mm-mm. oke, satu lagi nih, ada lagi nih dok pertanyaan sebentar. Nah, dok untuk jerawat bagian dagu itu faktornya lebih karena apa sih dok? Banyak banget nih kayaknya dari tadi. Kita dulu taunya jerawat cuma di T-zone ya dok ya, daerah sini. Iya, Tapi sekarang ini banyak sekali mm-mm. jerawat di Ada dagu. Saya dagu, sendiri pun gitu dok, rahang. kayak sebulan sekali itu pasti ada aja di dagu. Itu kenapa ya dok ya? Apa Kalau mungkin kalau hormonal dok? misalnya munculnya pas kita mau deket-deket menstruasi, bisa jadi dia hormonal. Tapi kalau udah di luar siklus menstruasi, harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita nggak cocok pasta gigi yang kita pakai juga bisa. Kemudian kita nggak cocok dengan lipstick yang kita pakai bisa juga. Kemudian banyak yang artikel yang bilang, banyak beberapa artikel ya, tapi belum bisa dijelaskan secara medis, dibuktikan secara medis. Kalau misalnya ada gangguan di pencernaan, di organ pencernaan, atau dari makanan yang kita konsumsi, itu juga mempengaruhi. Sebenarnya kalau kita lihat sih ya, kadang-kadang sampai di rahang itu juga bisa sampai di sini daerah rahang. Itu juga banyak yang seperti itu juga bisa karena satu faktor kosmetik. Jadi ada yang nyebabin dia dermatitis atau kelainan kulit atau infeksi kulit. Ya sebaliknya mungkin ini ya dok ya, kalau alergi seperti pasta gigi, lipstick atau itu kan karena reaksi alergi itu kan peradangan ya dok ya, jadi otomatis Dermatitis. barrier kulit kita pasti akan rusak. Nah itu mungkin yang menyebabkan Rusak terjadinya juga, bisa akne jadi di situ. beruntusan, Mungkin kayak betul. kepala Jadi hijaber kayak ya di daerah sini mungkin kegesek-gesek sama jilbab ya, mungkin bahan betul, jilbabnya kurang betul, lembut atau memang alergi lembut kepada ya, jenis-jenis tidak bahan, itu nyaman ke mungkin bisa kulit. juga ya dok ya. Bisa juga, bisa Apalagi ngaruh. kemarin Apalagi ini ya dok ya, masker itu juga betul, sering banget sekarang ya. itu pas pandemi itu kasus akne banyak banget pas pemakaian masker itu, Tuh, saya karena sendiri juga kadang-kadang dok, pakai apalagi masker. masker N95 yang sangat ketat itu Hmm. kan Itu kan iritatif gitu melukai ya dok ya. kulit, ya melukai kulit. Jadinya kulit kita tuh sensitif banget. Apapun yang kita gunakan, apapun yang kita sentuhkan ke kulit ya pasti berefek sedikit sedikit. Kita sentuh sering-sering aja tangan kita nyentuh kulit pasti jerawat. Kayak gitu. Oke, udah mau 1 jam, mungkin ini terakhir kali ya dok ya. Dok, Boleh. kenapa ya saya sudah pakai krim dokter, tapi mukaku kok seperti tekstur beruntusan kayak kecil-kecil tapi nggak ada isinya? Itu acne prone, ada yang bilang seperti itu. Kalau kita bilang tuh beruntusannya, itu kembali lagi banyak kasus kayak gitu di sini. Bisa karena satu, dia terlalu dipaksa untuk eksfoliasi berlebihan, pemakaian night cream yang terlalu progresif itu juga bisa nyebabin beruntusan. Terus kemudian ternyata dia mencari produk untuk whitening atau whitening agent. Jadi kalau kita kulit kita kulit orang Indonesia, orang Asia, jadi kita nggak bisa putih, kita kuning langsat. Jadi mereka selalu mencari whitening agent, bukan. Jadi nah itu salah banget. Jadi intinya warna kulit itu tidak bisa dirubah ya dok ya. Pastikan kalau memang kayak istilahnya kita yang ada Fitzpatrick itu ya dok ya, penggolongan warna kulit ya. Jadi nggak mungkin naik gitu kita ya kalau Asia, kita kayak orang Asia kulit langsat. Mungkin kita orang Indonesia nggak mungkin kita pengen skin tone-nya kayak orang Korea gitu. Nggak bisa. Nah makanya banyak mereka yang memakai produk-produk dibilang oh ini memutihkan, ujung-ujungnya malah merusak barrier kulit karena dipaksa eksfoliasi berlebihan. Ya. Betul, dipaksa untuk eksfoliasi berlebihan menyebabkan itu tadi beruntusan. Nah itu biasanya kita kembalikan dulu kelembapan kulitnya, kita balikin dulu barrier kulitnya biar sehat. Kalau sudah sehat ya pasti jerawat beruntusan itu akan hilang kok, tanpa kita harus di facial diapain, itu dia akan langsung membaik
banyak kasus yang seperti itu saat kita cuma fokus balikin barrier kulit, kelembapan, terhidrasi dengan baik, dia akan cepat hilang. Ya nih, oke. Ini penjelasan yang bagus banget ya Kak Dafren ya. Jadi rata-rata tuh memang kita kayak nggak ini sih ya, kayak saya dulu aduh pengen putih ya pasti ya, karena memang apa tampilan di luar itu kan kalau putih tuh cantik, pakai baju apa aja tuh oke gitu. Tapi kalau misalnya warna kulit kita apapun itu, mau sawo matang, kuning langsat, ataupun Yang penting agak dark sehat. skin tone itu, kalau kondisi kulit kita sehat, kelembabannya bagus, nggak terlalu kering dan tidak beruntusan, apa maksudnya kondisinya oke, bagus kok ya dok ya, insya Allah kan dia glowing gitu. Jadi terus Betul, apa, glowing skin. waktu di make up pun oke gitu kan. Jadi memang nggak usah kita terobsesi untuk menjadi putih tidak. Yang penting menjaga kesehatan kulit itu baik ya, tidak berjerawat, tidak beruntusan, tidak terlalu kering gitu ya, Kak friend ya. Jadi Kak Sarwis ya, jadi mungkin dikonsultasikan lagi itu ya dok ya, kenapa kok sudah pakai krim dokter tapi jerawat apa beruntusan, mungkin dosis eksfoliasinya terlalu tinggi ya, jadi dia malah jatuh ke kerusakan barrier kulit, makanya kering jadinya beruntusan terus menerus ya doknya, malah nggak bisa hilang seperti itu ya dok ya. Betul banget dok. Oke, udah ya semuanya ya. Nih ada satu lagi boleh dok? Boleh, nggak apa-apa. Oh nggak deng, bukan pertanyaan. Oh iya nih ada mungkin testimonial ya dari Kak Dewi Yanana. Iya benar dokter, waktu itu aku gitu, akhirnya ke Estetika Kelapa Gading, kata dokter jangan mudah tergiur, akhirnya treatment ulang, dibenari lagi dari awal ya. Itu ya balik lagi ya dok ya. Mungkin karena tergiur pengen putih lah apa, jadi dieksfoliasi berlebihan, malah timbul jerawat gitu, tadinya kulitnya oke-oke aja gitu karena pengen sesuatu ya mendadak putih instantly ya. Jadi kalau memang ya begitu ya Kak Dafrin ya, kalau kita skin tone-nya segitu ya mungkin ada ini nggak sih dok, mana sih warna apa bagian kulit kita yang menjadi patokan ini nih, kita nih biasanya pasti akan secerah ini kulit gitu. Kulit yang kita bisa berikan, selalu saya jelaskan ke pasien, kulit yang bisa kita berikan kecerahannya adalah kulitmu yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, di situ yang kita berikan maksimal tuh pasti segitu, nggak mungkin berbeda, nggak mungkin berubah gitu. Dan biasanya kalau misalnya wajah dan leher pun selalu kita samakan skin tone-nya biar dia tidak terlalu belang. Jadi memang wajah dan leher selalu kita concern banget untuk merawatnya. Kadang-kadang kan kalau pasien tuh pakai sunblock cuman pakai sinar matahari cuman di wajah tapi leher nggak dikasih gitu kan. Nah itu jadi belang. Kalau misalnya itu baru harus benar-benar harus concern ke leher juga. Oh gitu. Oh, nih dok, dari siapa? Ada pertanyaan satu nih. Mel ya, kata Kak Melda, dok mau tanya urutan pemakaian retinol dan krim malam 1 dan krim malam 2 bagaimana ya? Retinol liposom mungkin ya, produk retinol liposom ya dok ya? Ya. Betul. Kalau kulitmu kondisinya normal, nggak apa-apa, bisa langsung dipakai barengan. Jadi retinol dulu, kemudian krim malam 1, langsung krim malam 2. Tapi kalau misalnya kulitmu cenderung normal kering, agak kering, gampang merah, gampang sensitif, untuk adaptasinya di 1 bulan pertama retinol sendiri yang dipakai boleh. Kemudian selingi nanti dia 3 hari sekali kan. Jadi nanti pas nggak pakai retinol, krim malam 1, krim malam 2 dipakai kayak gitu. Itu untuk menyiasati biar tidak tambah iritatif. Karena kan kulit juga harus adaptasi dulu untuk pencerahan nih. Karena kan biasanya retinol itu meskipun dia sudah mengandung liposom, meskipun dia sudah ringan, tapi tetap aja kalau kulit terlalu kering sensitif, kita harus jaga-jaga jangan sampai terlalu eksfoliasi berlebihan. Nanti malah bikin barrier kulitmu tambah rusak, tambah sensitif. Jadi memang biasanya sendirian dulu retinol liposomnya, kemudian 3 hari sekali, sisanya waktu itu pakai krim malam 1, krim malam 2 tanpa retinol. Itu untuk biasanya 2 minggu, 3 minggu awal. Nanti setelah itu kulit sudah adaptasi, sudah bisa nerima, baru setelah itu boleh pakai barengan. Jadi retinol dulu, kemudian krim malam 1, krim malam 2.
Cuman jangan pakai tiap hari, dua atau 3 hari sekali. Kalau retinolnya, kalau krim malam 1 dan krim malam 2 boleh pakai tiap hari. Ya, itu begitu ya Kak ya. Jadi memang karena retinol itu juga salah satu zat aktif yang mengakibatkan efek eksfoliasi ke kulit wajah. Jadi memang harus dibiasakan dulu. Dan tidak, kalau memang pemakaiannya dibarengi dengan krim malam 1 dan krim malam 2, kalau bisa berarti jangan selalu tiap hari ya Dok ya. Dibarengin nggak apa-apa pada saat sudah beradaptasi, tapi tetap retinol liposomnya itu jangan setiap hari ya Dok ya. Tetap jangan setiap hari, kasih diadaptasi dulu kulitnya. Oke, ini tadi ada Kak siapa ya? Febriasari. Kak, pertanyaanku Dok belum dijawab, nggak masuk Kak. Kalau mau bertanya boleh deh diketik lagi apa gitu ya. Kak Febri ya, tadi nggak masuk ke platformnya. Ada nih, mungkin agak melenceng sedikit Dok, dari Kak Titi. Dok, untuk flek hitam membandel bagaimana mengatasinya? Padahal dari remaja sudah perawatan di klinik estetika. Untuk flek hitam. Sudah pernah, kalau untuk flek hitam biasanya gini kan karena faktor aging. Dulu saya masih muda belum ada fleknya Dok. Nah berarti kan memang aging prosesnya muncul. Kadang-kadang dia sudah pernah sunburn nih, sudah pernah kebakar sinar matahari, tapi dia nggak mau mengevaluasi dengan baik. Jadinya ya tambah parah, melasmanya tambah kelihatan, fleknya tambah kelihatan. Nah itu biasanya kita sarankan di laser minimal ya, kita lihat sih. Kalau saya biasanya ke sini, kalau di Bali langsung laser Pico karena memang langsung efektif gitu ya, dia efektivitasnya tinggi, hasilnya juga 10 kali kalau laser yang NDX, jadi bagus. Dan nanti untuk krim-krimnya dievaluasi lagi, ada beberapa yang harus diperbarui, mungkin bisa penambahan dosis atau mungkin ada ditambahin krim-krim yang untuk lembapin kulit lebih maksimal. Kadang-kadang yang kayak gitu ya, kulitnya itu biasanya terlalu kering, agak kusam, itu biasanya kelihatan kayak ada flek, padahal sebenarnya karena kekusaman kulit aja. Jadi saat kita perbaiki barrier kulit, dia biasanya jauh lebih membaik kok, kusamnya hilang, fleknya membaik, jauh membaik. Ya, itu ya Kak Titi. Jadi memang balik lagi ya, barrier kulit itu memang harus dijaga. Karena kalau barrier kulit sudah terganggu, masalahnya itu pasti akan banyak banget ya, kayak yang pasti akne itu akan muncul, baik akne yang meradang ataupun cuma beruntusan aja ya Dok ya, komedo. Betul. Dan itu Kak Febri, oh ini pertanyaan saya, sudah 2 bulan pakai krim estetika Dok, tapi kok sekarang muka agak perih dan gatal, itu kenapa ya? Nah, kalau kayak gini berarti kemungkinan besar dia ada faktor sensitif kulitnya. Yang kedua bisa mungkin karena eksfoliasi berlebihan itu tadi. Jadi satu, kamu kontrol ke mana dulu pas ambil produknya dan konsultasi. Jadi biar dievaluasi lagi. Kemungkinan ada pemakaian produk yang harus dievaluasi ulang, dilembapin lagi. Nggak apa-apa kok, nggak usah takut. Kadang-kadang pada beberapa orang bisa muncul kondisi seperti ini. Jadi iritasi yang berlebihan, jadi mungkin kulitnya normal cenderung kering, jadi mungkin perlu dihidrasi lagi lebih kuat. Jadi dari beberapa produknya tambahin lagi, nanti ada anti iritasi yang dibantu untuk mengembalikan, mengurangi peradangan kulit yang tadi itu, kemerahan itu tadi. Terus satu lagi, kalau misalnya sudah belum pernah facial deh dulu. Jadi kamu bisa buktiin sendiri dengan facial itu nolong banget kok, nolong banget dengan perbaikan barrier di awal gitu. Jadi kalau misalnya sudah facial, produk itu tidak akan terlalu berlebihan gitu loh. Jadi dia tidak akan terlalu berlebihan. Terus kemudian cara pemakaiannya juga biar dievaluasi lagi sama dokter. Oke, gitu ya Kak Febriasari, mungkin bisa kembali ke klinik estetika yang kakak awalnya konsultasi, atau kalau memang belum punya waktu untuk datang langsung ke klinik bisa dengan konsultasi online ya Dok ya, kan Ya, kita bisa, ada konsultasi online secara video, betul, chat maupun foto. Jadi nanti krim yang kakak berikan itu kita bisa akses, bisa tahu bagaimana dosisnya, mungkin ada penyesuaian, atau mungkin nanti akan dijelaskan cara pemakaiannya, mungkin lebih tipis-tipis atau dijarangkan seperti itu ya. Memang karena kan kondisi kulit masing-masing orang itu berbeda, dan seperti yang tadi saya bilang itu ya Dok ya, kadang-kadang kita pas datang konsul kondisi kulit berminyak karena apa, nggak taunya sebenarnya memang
Kak Kering. Febriasari kondisi kulitnya normal atau kering gitu, jadinya pada saat penggunaan itu malah jatuhnya jadi sensitif karena memang Iya, kan pasti produk-produk itu akan pasti ada faktor eksfoliasinya ya dok ya. betul betul banget, betul banget. Oke, mungkin itu yang terakhir ya dok. Foto sesi screenshot dulu dong. Oke, itu mungkin TikTok dulu. pertanyaan terakhir yang kita jawab. Untuk kedafren yang mungkin masih punya pertanyaan dan tidak sempat terjawab, bisa melakukan konsultasi online secara chat, video, ataupun foto di aplikasi gitu. Atau bisa DM nggak bisa ya kalau DM, soalnya bukan dipegang oleh dokter. Untuk online konsultasi dipegang langsung oleh dokter yang bertugas seperti itu. Oke, dok, kita foto dulu ya dok ya. Oke, dan Bentar dulu. Satu, dua. Bentar. 1, 2, 3. Oke, Instagramnya. Oke, satu lagi dok. Kayaknya udah deh, nggak apa-apa di TikTok aja. Nanti kita. Oke, di Instagram. Oke, kedafren, sekian untuk Skin Talk episode 115 yang tagline-nya All You Need to Know About Acne gitu ya. Jadi tadi Dr. Dewi sudah menjelaskan apa sih jerawat itu, apa sih faktor-faktor pencetusnya, dan apa sih pencegahan yang bisa dilakukan, dan apa treatment-treatment yang bisa dilakukan untuk penyembuhan ataupun mencegah terjadinya jerawat pada kulit wajah kedafren semua, seperti itu ya. Balik lagi, kalau memang masih ada pertanyaan yang mau diajukan ataupun pertanyaan tentang kondisi kulit dan penggunaan produk-produk estetika, kalau memang kedafren tidak ada waktu untuk datang ke klinik, bisa melakukan online konsultasi, dan nantinya pasti akan disarankan treatment ataupun produk-produk yang pas untuk kondisi kulit kedafren saat ini gitu ya. Dan kalau ada bisa langsung juga datang ke klinik-klinik estetika yang ada di berbagai daerah ya. Ada 16 cabang ya, banyak loh. Bisa diakses di aplikasi ataupun dicari aja. Banyak kok di Jabodetabek. Ada berapa kita? Ada 4 7 ya. Ya ada 7 cabang di kalau misalnya warga Denpasar bisa ke Estetika Denpasar, nanti bisa ketemu dengan Dr. Dewi ya dok ya? Iya, bisa. Oke. Terima kasih banyak Dr. Dewi untuk waktunya dan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Skin Talk episode ini cukup ya. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Terima kasih. Sore, terima kasih. Bye.